Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di rapat ini. Selamat datang di Zoom meeting di Disdikpora Kabupaten Badung. Bagi Bapak Ibu yang bisa mendengar suara saya, mohon angkat tangan ya. Bisa mendengar suara saya? Ya, siap. Acara akan kami mulai dengan Pangastuntara Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat datang di acara rapat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Adapun susunan rapat kita kali ini, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang pertama dari Bapak PLT, Kadis Kabupaten Badung. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kabid PK. Yang ketiga, sambutan dari Pak Lanang. Kemudian yang keempat, sambutan dari Kabid Sarana. Yang keempat, acara keempat, sosialisasi dari narasumber yang akan diberikan oleh Bapak Nyoman Haryantaru. Yang keempat, kesan dari guru yang sudah mengikuti pelatihan penggunaan akun belajar ID dari Kemdikbud. Kemudian tanya jawab. Yang kelima adalah penutup oleh Bapak PLT Dinas Kabupaten Badung. Sekarang kita menginjak ke acara berikutnya. Kita mulai dengan doa. Mungkin Bapak Ibu bisa mengambil posisi tegak aja. Berdoa akan kami pandu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu pembukaan dari Bapak PLT Dinas Pendidikan Kabupaten Badung. Kepada Bapak, kami persilahkan Bapak. Terima kasih pada Bu Made, SMP 2 Kutotara, yang sekaligus kepala sekolah yang memberikan fasilitas untuk bisa kita laksanakan rapat koordinasi pada pagi hari ini. Sebelum lanjut, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan IT dan akun pembelajar dari Kemdikbud di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Badung. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk yang nantinya memanjatkan puja-puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Kuasa. Semoga apa yang kita rancang, kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, izinkan juga menyampaikan puja prastuti Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, dan selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya didampingi oleh Pak Kabid PK, Pak Oyan Koper, kemudian Pak Agung Lanang selaku Kabid Pendidikan, kemudian Pak Putu Robi selaku Kabid GS, dan para narasumber kita Pak Nyoman Haryantaru
yang memang tidak asing lagi bagi kita semua, karena beliau sejak tahun, tidak salah 2018, beliau sebagai Duta Rumah Belajar mewakili Bali tingkat nasional. Ini terima kasih Pak Nyoman, sekaligus pada saat ini beliau sudah lolos sebagai fasilitasi atau pendampingan daripada guru penggerak. Nanti barangkali yang lain-lain beliau akan menyampaikan secara tuntas, satu persatu nanti kita akan langsung. Okay. Bapak Ibu sekalian, izinkan pula saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan pada Bapak Ibu semua, Dewan Guru yang juga saya hormati, atau teman-teman di satuan pendidikan yang ikut bergabung dalam webinar ini, sosialisasi ini. Kenapa? Proses pelaksanaan hampir sudah 10 bulan kita lalui di masa pandemi COVID ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan yang kuasa, kita dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tuntutan kekinian, khususnya di masa pandemi COVID ini. Menuntut kita semua harus aktif, proaktif, kreatif, kolaboratif, sehingga apa yang menjadikan satu harapan dan tujuan dari pemerintah, terutama pada anak-anak kita di seluruh jajaran Kabupaten Bandung itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membuka ini, izinkan saya sedikit menyampaikan pendahuluan, yang mana izinkan kami kembali dulu terkait dengan informasi, kejadian-kejadian, permasalahan-permasalahan yang muncul di negeri ini, ya, yang dituding adalah selalu pendidikannya, pasti selalu. Kenapa? Karena memang pendidikan memiliki peran yang sangat sentral, amat strategis dan amat penting dalam rangka pembangunan bangsa ini. Sebagaimana kita lihat Bapak Ibu dalam fungsi pendidikan dalam Undang-Undang 20 tahun 2003, bahwa fungsinya adalah mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk suatu watak dalam rangka peradaban bangsa, ya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bedah, kita cermati, setiap insan, apalagi kita di jajaran pendidikan, tenaga kependidikan, di bidang pendidikan, guru dan semuanya, stakeholder yang berperan atau yang memiliki akses untuk mau membantu mengembangkan pendidikan ini, mempunyai tanggung jawab yang besar, mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Melalui apa? Kita melihat pada tujuan pendidikan itu sendiri adalah mengembangkan potensi peserta didik, ya, yang berhalak mulia, berperilaku baik, kreatif, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, ya, serta bertanggung jawab pada dirinya dan bangsa ini. Ini tugas kita yang cukup berat, terutama di pundak Bapak Ibu sekalian selaku pendidik. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Mari kita review, kita feedback sebagai langkah kita melakukan pekerjaan hari-hari ini dan ke depan, mengacu kepada berbagai tantangan yang muncul yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu sekalian. Kuncinya adalah tetap goodwill Bapak Ibu sekalian, kita semua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaitkan dengan tantangan ini ke depan di zaman pas di masa pandemi ini, kalau boleh saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu cermati semua regulasi-regulasi yang ada, pahami, jangan sampai ada kata mengkoneh. Tapi saya yakin sudah Bapak Ibu lakukan. Terima kasih. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita mencermati kondisi saat ini di seluruh dunia barangkali, nah khususnya kita di Kabupaten Badung, mendengar, memperhatikan, melaksanakan bahwa di era ini kita telah memasuki peradaban gelombang 4.0 atau 4.0 Bapak Ibu. Kita sudah ada di dalam pertengahan pelaksanaan ini. Mari kita ingat-ingat, ya, mari kita perdalam apa yang mesti kita lakukan, tanggung jawab kita masing-masing kayak apa. Ini saya mengingatkan kembali pada Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan terjadinya perubahan paradigma sekarang ke 4.0 ini, menuntut semua sendi-sendi kerja, perangkat kerja, di semua segmen kehidupan kita selalu harus berubah Bapak Ibu sekalian. Tidak kalah penting adalah termasuk ke sekolah itu sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal tersebut yang menjadi kunci
dalam pengelolaan sekarang adalah inovasi, Bapak Ibu sekalian. Inovasi ini sangat penting sebagai muara dari segala sesuatu pertanggungjawaban kita terhadap pelayanan. Kita adalah pelayan, Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan kembali. Untuk itu Bapak Ibu wajib memperhatikan bahwa inovasi sebagai kunci yang paling penting itu dalam rangka bagaimana pelaksanaan 4.0 ini. Nah, kemudian sehingga menuntut kita semua, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah, bagaimana bisa membentuk para siswa dalam pemberian ilmu pengetahuan memasuki abad 21. Yang saya maksud masuk ke abad 21 itu, pemahaman abad 21 itu adalah bagaimana para siswa itu harus mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ini yang dituntut. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu kita semua, kepala sekolah khususnya, wajib mampu memahami apa-apa yang harus kita laksanakan terkait tuntutan high order thinking skill ini ke depan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dalam rangka pengelolaan ini adalah perannya sebagai supervisor untuk mampu sebagai pemimpin instruksional merancang pembelajaran sesuai konsep dan tuntutan daripada abad 21 ini, Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan tadi. Kemudian saya berharap Bapak Ibu semuanya sekarang dalam rangka melaksanakan kepemimpinan abad 21 yang harus dipahami konsepnya. Yang pertama adalah bagaimana kepala sekolah harus mampu memahami ya peluang dan kompetensi yang kita hadapi di lingkungan satuan pendidikan, dan selalu kita melakukan analisis terhadap tantangan dan hambatan dengan melibatkan seluruh kepentingan atau publik itu sendiri. Siapa itu? Tentu yang ada di satuan pendidikan ada guru, ada pegawai, siswa, orang tua atau komite, atau pihak-pihak terlibat yang terkait dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Nah, ini penting sekali, Bapak Ibu harus kemas dengan baik sehingga dapat melaksanakan pekerjaan itu dengan humanis. Ini harapan saya. Yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu berperan sebagai supervisor yang saya sebut tadi, yaitu sebagai pemimpin instruksional dalam merancang, melaksanakan pembelajaran atau pendidikan itu sesuai dengan konsep yang diharapkan dari high order skill thinking ini. Ini nih Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga harus mampu mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang dinamis sesuai dengan tatanan yang diharapkan oleh 4.0 ini, Bapak Ibu sekalian. Ini tolong dicermati. Kemudian yang keempat, saya kira Bapak Ibu harus mampu memberikan reward, penghargaan atau reward and punishment kepada teman-teman yang sudah berprestasi, baik itu guru, baik itu murid, dan yang berperan aktif itu, sehingga semuanya akan merasa terus ingin merubah situasi ke arah yang lebih baik. Nah, ini harapan saya teman-teman di sekolah, mohon dicermati dengan baik. Kemudian kita menghadapi kondisi perubahan paradigma ini, tentu IT ini sangat memegang peranan, apalagi di kondisi-kondisi COVID seperti ini. Kepala sekolah betul-betul dituntut, kita semua dituntut untuk mampu melakukan pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan saja, tolong cermati, pahami, laksanakan dengan baik, jangan sampai terlambat, jangan sampai tidak tahu, terkait dengan Permendikbud 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Karena muara dari semua kegiatan itu ada di Dapur D, Bapak Ibu sekalian. Baik itu berupa bantuan-bantuan, akses-akses pembelajaran, data-datanya semua bermuara dari situ. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya ingatkan, data itu sangat penting. Ya, apapun hal-hal yang lain tanpa data kita tidak bisa berbuat yang optimal, Bapak Ibu. Saya ingatkan itu, tolong dipahami. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi COVID itu, coba dibaca kembali Permendikbud Sekjen ya,
surat edaran Sekjen nomor 15 tahun 2020 itu tentang panduan pembelajaran tatap muka. Sudah jelas ya, termasuk akun-akun yang kita gunakan untuk pembelajaran sudah dijelaskan di sana dengan rinci. Kemudian materi-materi pembelajaran masuk dalam komponen apa saja sudah juga diingatkan kepada kita untuk dapat dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian jangan juga lupa baca surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 37 ya, nomor 37 awali dulu nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemanfaatan Dapodik untuk akun akses layanan pembelajaran itu. Kemudian surat edaran Sekjen Kemendikbud 37 tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik, ya, pendidik, para siswa, ya, dalam pembelajaran itu sendiri. Ini tolong dicermati, nanti akan disampaikan oleh masing-masing narasumber kita, utamanya Pak Hariyantara, tolong diberikan seluas-luasnya, berikan semaksimal mungkin dengan baik, sehingga teman-teman bisa melaksanakan di tingkat satuan pendidikan. Teman-teman sekalian, saya berharap itu tolong dibedah tuntas apa yang disampaikan oleh para narasumber kita, dipahami, dikomunikasikan, dikoordinasikan, dikolaborasikan, sehingga betul-betul setiap satuan pendidikan itu tidak ada yang tertinggal. Sebagaimana perintah Pak Bupati bahwa semua sekolah itu unggul. Nah ini unggul itu bagaimana? Apabila kita mampu menguasai teknologi, kita yakin, ya, kita yakin itu kita bisa kuasai dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami terkait dengan pelaksanaan daripada pemberian akun pembelajaran kepada siswa, yang paling bertanggung jawab nanti harus dikomunikasikan dengan pihak dinas Bapak Ibu sesuai dengan amanat Sekjen, ya, surat edaran Sekjen itu. Operator Dapodik sangat berperan. Ini tolong saya ingatkan, kepala sekolah harus memantau, mengawasi, ya, melaksanakan pembinaan, jangan sampai ada keterlambatan terhadap akun yang diberikan kepada personal, para siswa, pada guru, karena di akun itu ada juga sanksi. Apabila sampai bulan Juni, ya, tahun berikut ini tidak dimanfaatkan akunnya sama sekali, karena itu sifatnya personal, maka akun itu akan ditutup secara otomatis. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah utamanya, silakan manfaatkan dengan baik akun yang diberikan, dibaca, dicermati, dipakai, dimanfaatkan, karena konten-konten dan materi pembelajaran semua di sana, mungkin termasuk LMS itu, ya, apa dengan modul sistem dan sebagainya, ya silakan Bapak Ibu nanti cermati apa yang disampaikan oleh Pak Nuriyantara. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya miring konsep ngayah sangkaning jengah kita laksanakan, sehingga dengan rasa itu, rasa tulus itu, saya yakin apa yang kita laksanakan akan bermanfaat sangat baik bagi anak-anak kita, khususnya di Kabupaten Badung. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang atur, moga-moga pada hari ini apa yang kita dapatkan, ya, tadi membuat manfaat dan makna untuk kepentingan pembelajaran di Kabupaten Badung. Untuk itu izinkan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, itu Sang Widi, ya, maka pada hari ini Senin tanggal 28 Desember tahun 2020, sosialisasi terhadap fantastik ya, pemanfaatan fasilitas TIK dan akun pembelajaran di Kabupaten Badung dapat terlaksana dengan baik. Maka dengan mengucapkan Om Awiguna Mastu Namo Sidam, pelaksanaan ini saya buka dengan resmi. Demikian Bapak Ibu sekalian, barangkali ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon teman-teman semua mengikuti dengan baik, melaksanakan dengan baik, melakukan laporan dengan baik kepada siapa? Pada pemangku kepentingan kita semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri dengan Paramosanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Setelah kembalikan pada Bu Made, silakan Bu Made. Terima kasih Bapak atas pengarahannya. Selanjutnya kita menginjak ke pengarahan yang kedua, yaitu
dari Bapak Kabid PK. Oke, kepada Bapak Kabid kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Hari Natal bagi Bapak Ibu yang merayakan dan selamat menyongsong tahun baru 2021 yang sudah beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun 2021. Rasa bagio dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Hidasan Duhase, karena atas berkat rahmat beliau hari ini kita dapat bertemu kembali bertatap muka dengan Bapak Ibu walaupun lewat Zoom meeting ya pada pagi hari ini. Yang penting kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terkait dengan kegiatan hari ini yang sudah dirancang oleh tim dari Dinas Pendidikan. Dan sebelumnya yang saya hormati tadi Pak Kepala Dinas Pak PLT yang sudah memberikan arahan, kemudian Pak Kabid, serta Bapak Ibu kepala sekolah ya, kepala sekolah ataupun mungkin ada dari guru yang mewakili ataupun mungkin dari pegawai yang ikut di Zoom meeting ini, yang sampaikan selamat pagi dan terima kasih untuk bergabung di kegiatan ini. Bapak Ibu, sesuai dengan agenda pada kesempatan ini, saya berikan kesempatan mengisi sedikit tentang materi ya, terkait dengan keberadaan kita di dunia pendidikan, yang mana secara teknis sebentar lagi akan diberikan bagaimana pembelajaran kita dengan belajar ID barangkali yang sudah disiapkan oleh pemateri kita. Tetapi Ditjang selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan di sini, Kapasitas Ditjang, akan sedikit memberikan arahan kepada Bapak Ibu kepala sekolah kita, Bapak Ibu guru kita, bagaimana kita menyikapi situasi yang saat ini dalam kaitannya dengan pembelajaran, bagaimana kita harus melangkah, hal-hal apa yang harus kita lakukan. Barangkali ini perlu kita tekankan, jangan tekankan sedikit kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini, ya kondisi pandemi yang berkepanjangan sampai saat ini, yang mulai dari Maret tahun lalu sampai saat ini banyak sekali membawa dampak terhadap kita, terutama di kaitannya dengan di pendidikan, kaitannya dengan pembelajaran. Oleh karena itu kita tidak akan patah semangat Bapak Ibu semua, bagaimana kita menyikapi hal ini semua, tentu kita harus berupaya semaksimal mungkin. Sebab yang tahu Bapak dan Ibu guru semua, sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwasannya Bapak dan Ibu guru adalah guru yang profesional. Ya, menekankan Bapak dan Ibu guru adalah guru yang profesional. Tentu Bapak dan Ibu sebagai seorang guru yang profesional tentu akan bisa mengambil langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan dalam berhadapan dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Kemudian kalau kita hubungkan dengan apa yang sudah diberikan oleh diberitakan dan diberikan oleh Menteri kita, oleh Mendikbud terkait dengan pembelajaran kita, yang mana lebih banyak kita sekarang dengan pembelajaran jarak jauh, tentu ini akan memerlukan suatu pemahaman, ya, suatu inovasi yang luas dari Bapak Ibu guru bagaimana kita menyikapi. Nah, kalau kita melihat terutama Bapak dan Ibu dari SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020, ini terkait dengan kaitannya dengan pembelajaran kita, bahwasannya setiap instansi pendidikan ini hendaknya berinovasi untuk bisa memberikan pembelajaran secara inovatif. Nah, ini mempunyai makna bahwa Bapak Ibu guru kita, Bapak Ibu kepala sekolah kita harus mulai merubah paradigma. Ya. Ini berarti Bapak Ibu kepala sekolah kita harus merubah paradigma pembelajaran kita, penyampaian materi pembelajaran kita kepada siswa kita.
Ya, di mana kalau dulu kita masih menggunakan sistem yang lama pada saat tatap muka, tetapi kalau sekarang kita sudah menggunakan pembelajaran kita dengan sistem pembelajaran jarak jauh, tentu akan berubah Bapak dan Ibu. Banyak hal yang harus kita lakukan di sini. Kalau kita melihat dari kesiapan, sesungguhnya kita tidak siap, belum siap dengan kondisi yang sekarang ini. Tetapi COVID yang menyebabkan kita harus siap semua gitu. Oleh karena itu ini harus Bapak Ibu untuk yang barangkali saat ini. Pada SD, hal-hal yang masih mengarahkan pada saat jam pembelajaran sedang berlangsung, guru-guru kita, anak-anak kita masih diarahkan untuk pungut sampah. Bapak dan Ibu dalam kondisi yang sekarang, atau Bapak Ibu guru kita diarahkan untuk pungut sampah. Dalam kondisi sekarang ini itu bukan hal yang pokok Bapak dan Ibu, walaupun kebersihan itu utama. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita memikirkan pembelajaran ini yang pada saat pandemi sekarang ini bisa berlangsung dengan, bisa kita sampaikan dengan anak kita dengan baik. Mindset kita harus sekarang berubah Bapak Ibu. Terutama yang menjadi kondisi pengendali di sekolah adalah Bapak Ibu kepala sekolah. Mari kita berpikir sekarang, bukan kita datang ke sekolah duduk kemudian begitu jam selesai kita pulang. Bukan itu yang kita harapkan sekarang ini. Mari kita berinovasi. Ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Menteri kita dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini berarti Bapak dan Ibu diberikan suatu kebebasan untuk mengatur bagaimana bisa Bapak dan Ibu menyikapi pembelajaran di sekolah yang berpenting berjalan secara efektif. Walaupun di masa pandemi ini. Ini tujuannya Bapak Ibu, bagaimana pemerintah itu sudah memberikan kemerdekaan kepada Bapak dan Ibu untuk menuangkan ide-ide baru terkait dengan pembelajaran ini. Inilah yang penting yang sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bagaimana kita menyikapi. Ya, bagaimana kita menyikapi sekarang ini, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ini harus menjadi pemikiran bagi terutama dari Bapak Ibu kepala sekolah kita, bagaimana kita merancang pembelajaran kita sehingga pembelajaran ini dapat berjalan dengan efektif gitu. Ya, seperti misalnya hari ini sudah ya bagaimana kita menyikapi nanti pembelajaran kita dengan dengan sistem yang sudah disiapkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, kalau kita melihat lagi dengan Sekjen Mendikbud nomor 4 tahun 2020, ini sudah disiapkan dengan adanya organisasi penggerak. Nah, kita sekarang Bapak dan Ibu sudah banyak sekali terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh Pak Menteri kita terkait bagaimana kita menyikapi pembelajaran itu sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Ini sekarang ada organisasi penggerak, terutama di dalam ada yang salah satunya adalah guru penggerak. Guru penggerak ini bertugas nanti adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, Bapak dan Ibu guru kita mungkin ada yang hadir pada saat ini di Zoom meeting ini, yang sekaligus adalah sebagai guru penggerak. Ini Bapak dan Ibu adalah sebagai pemimpin pembelajaran ke depan, sehingga pembelajaran itu lebih efektif yang berpusat nanti pada siswa. Nah, oleh karena itu, terobosan-terobosan ini baru ini harus kita kembangkan terus. Terutama kaitannya dengan guru penggerak ini, Bapak dan Ibu mungkin ada yang ikut di dalamnya, harus berinovasi terus. Ya, harus terus berinovasi sehingga apa yang menjadi tuntutan kita yang sekarang ini menjadi program pemerintahnya ini berhasil. Itu harapan kita. Ini jadi berhasil. Bagaimana kita berbuat sekarang? Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Walaupun sekarang ini hanya beberapa guru yang ikut,
kalau tidak salah, untuk di Kabupaten Badung sekarang ini yang ikut program ini baru 85 orang. Ini yang melihat adalah dalam jumlah yang paling besar di antara sekian kabupaten yang ada yang ikut sekarang sebagai piloting project ini. Badung paling besar ini. Sebab perekrutan kemarin yang dorong guru-guru kita, ini sampahkan sampai ribuan, di atas 1.000 yang mendaftar. Kabupaten lain belum. Ini membuktikan bahwa semangat daripada Bapak Ibu guru kita, semangat daripada kepala sekolah kita mendorong untuk maju terhadap guru-guru kita, luar biasa kita di Kabupaten Badung. Oleh karena itu ini yang penting ke depan Bapak Ibu, yang motivator nantinya kepada teman-teman yang lain ya di seluruh Kabupaten Badung, sehingga ini akan bisa ditiru oleh yang lain ya. Ini sebagai bahan untuk meningkatkan bagaimana kompetensi guru yang sesungguhnya, apa yang harus dilakukan oleh guru dalam kaitannya dengan pembelajaran sebagai motivator kepada anak-anak kita. Ya, sebagai motivasi yang harus diberikan kepada anak-anak kita sehingga pembelajaran kita akan semakin meningkat. Ya. Ini peran yang sangat penting Bapak dan Ibu di Pak Ibu Kepala Sekolah harus kita sikapi semua ya, terutama Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti pendidikan ini, tolong kembangkan terus nanti di sekolah, terutama kaitannya dengan bagaimana peningkatan pembelajaran itu bisa berjalan. Ya, ini hal penting yang mendapatkan kepada Bapak dan Ibu. Kemudian satu lagi, Bapak Ibu, kaitannya dengan pembelajaran ini, barangkali kita harus juga melihat dari manajemen pembelajaran kita di sekolah, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terkait dengan kompetensi manajerial. Ini yang tekankan sedikit pada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kompetensi manajerial Bapak Ibu Kepala Sekolah selaku pemimpin di sekolah, ya, hendaknya kaitannya dengan kompetensi manajerial ini, karena Bapak Ibu Kepala Sekolah sekarang tidak lagi kaitannya dengan disibukkan dengan pembelajaran di kelas, tetapi Bapak Ibu adalah sebagai pemimpin pengelola seluruh kegiatan di sekolah, pahami betul kompetensi manajerial Bapak dan Ibu ini. Satu, Bapak Ibu adalah sebagai perencana, perancang semua kegiatan. Dalam kaitannya dengan perencanaan kegiatan ini, Bapak dan Ibu harus matangkan betul di sekolah ini. Bapak Ibu tidak bekerja sendiri. Dalam kaitannya penyusunan RKS, Bapak tidak bekerja sendiri. Libatkan semua guru kita, semua komponen kita yang ada di sekolah. Ya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Termasuk bagaimana dari kaitannya dengan Bapak Ibu dalam kaitannya dengan pengelolaan dana di sekolah. Sebab sampai saat ini, sekarang ini, yang masih mendapatkan laporan dari masyarakat kaitannya dengan pengelolaan dana di sekolah tidak ada transparansi. Tolong bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah ini semuanya, menjadikan suatu perhatian yang besar. Jangan sampai di saat sekarang ini masih ada kepala sekolah yang menerapkan manajemen dagang sapi. Ini yang tekankan pada Bapak Ibu semua. Di zaman transparansi yang sekarang ini, jangan masih ada kepala sekolah yang melakukan pembelanjaan sendiri. Sebab sekolah sudah mengatur. Ada petugas bos kita, ada bendahara. Dia ada yang berbelanja, bukan Bapak Ibu kepala sekolah yang belanja. Ini mekanisme ini harus kita taati Bapak dan Ibu. Sehingga kalau ini jalur-jalur ini sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita rancang, sesuai dengan aturan, regulasi yang ada, yang kira di sekolah kita nyaman Bapak dan Ibu. Nah ini, kenapa ini yang tekankan? Sebab ini masih ada pengaduan masyarakat. Ya, pengaduan masyarakat yang harus yang tindak lanjuti gitu. Jadi mudah-mudahan di sekolah-sekolah dari Bapak Ibu ini menjadikan suatu perhatian yang besar terutama dari Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mengelola sekolah, terutama kaitannya dengan pengelolaan keuangan dan kaitannya juga dengan perencanaan sekolah. Ini penting Bapak dan Ibu. Yang kedua Bapak dan Ibu, kaitannya dengan pendayagunaan SDM. Tadi Pak Kepala Pak PLT sudah menyampaikan bagaimana Bapak dan Ibu menyiapkan di sekolah itu pendayagunaan SDM kita sehingga bekerja sesuai dengan tupoksinya. Yang contohkan, pegawai di sekolah. Di SMP Bapak dan Ibu punya pegawai sampai 17 orang yang lihat, bahkan ada sampai 25 orang. Tolong Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ini diatur sedemikian rupa apa pekerjaannya, apa tupoksinya.
Sehingga pegawai kita yang ada di sekolah ini tidak menjadi pegawai yang nganggur. Ini harapan yang pada Bapak Ibu semua. Tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah, siapkan betul-betul uraian tugas dari masing-masing tenaga kita yang ada di sekolah. Terutama terkait dengan kepegawaian ini. Jangan sampai nanti ada kata mubasir terkait dengan keberadaan pegawai kita di sekolah. Gitu. Ini tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu terutama di kepala sekolah ini yang tekankan, sebab ini terkait dengan kompetensi manajerial daripada Bapak Ibu semua. Dan pembagian tugas yang lain termasuk guru kaitannya dengan pembelajaran, ini sementara ini sudah berjalan dengan baik Bapak dan Ibu, itu tidak banyak yang tekankan, hanya saja seperti yang tadi yang tekankan kaitannya dengan pegawai kita. Kemudian bagaimana kepala sekolah punya ide, inovasi dalam kaitannya dengan pembelajaran, pengembangan pembelajaran yang efektif. Inilah tugas daripada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah, sesuai dengan model pembelajaran, metode pembelajaran yang sekarang di masa pandemi ini dengan lebih banyak dengan metode daring ini, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Metode yang mana yang paling tepat? Tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah ini siapkan dengan baik, ya. Kemudian evaluasi pekerjaannya, bukan hanya diberikan tugas kepada guru begitu saja, tetapi pembelajaran kita ini, ya, yang sistemnya dengan daring ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada permasalahan-permasalahan terkait dengan bagaimana penyampaian kepada anak-anak kita, tolong segera sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah kita. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah tidak bisa mengatasi permasalahan ini, sampaikan ke pimpinan kita, kepada dinas. Ini hal-hal yang penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bagaimana kita mendukung program ini supaya berjalan dengan baik dan lancar, dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Ya. Jadi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dari sekian metode pembelajaran yang ada, silakan Bapak Ibu pilih dan kembangkan mana yang cocok dengan sekolah sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Sebab di sekolah sesuai dengan anggaran yang ada, budget yang ada, tidak sama semua. Tetapi kalau sudah mampu melaksanakan yang sekarang yang lihat dengan metode yang terakhir, LMS, Learning Management System, ini sangat bagus sekali yang lihat Bapak Ibu. Kalau terutama di SMP yang lihat, ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat bagus, ya, yang perlu kita kembangkan mungkin di semua level kita, terutama di SMP Bapak Ibu. Ini cocok sekali sebab kita bisa memantau seluruhnya, ya, memantau seluruhnya, apakah siswa itu belajar, apa guru itu hadir gitu. Ini semua kelihatan di sana Bapak dan Ibu yang lihat di LMS ini. Sehingga dengan metode ini bagi sekolah-sekolah lain yang belum melaksanakan, nanti merasa bisa diarahkan oleh narasumber kita untuk mengikuti sesuai dengan kemampuan seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya, ataupun mungkin ada hal yang kurang berkenan, yang mohon maaf. Dan diakhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Semua. Terima kasih Pak Kabid atas pengarahannya. Kita lanjut ke pengarahan yang berikutnya, yaitu pengarahan dari Bapak Kabid Pendidikan kepada Bapak Lanang. Kami persilahkan. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kabid, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta operator yang sudah hadir, yang juga kami banggakan. Sebelum lanjut, izinkan saya mengucapkan panjang umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Bapak Ibu, marilah kita memahami
apa sesungguhnya yang menjadi tugas kita bersama-sama. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran. Bapak Ibu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015, utamanya pada pasal 19, maka perlu ada petunjuk teknis dalam rangka pemanfaatan data pokok pendidikan. Sekali lagi, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ingin kami sampaikan bahwasannya data pokok pendidikan itu merupakan suatu basis data yang dapat dimanfaatkan, yang dapat dikelola setiap saat oleh kementerian yang berbasis elektrik. Nah, dengan demikian tentu harapan saya pertama kepada kepala sekolah, di mana kepala sekolah harus juga memperhatikan dapodik itu tidak melepas hanya pada operator. Nah itu, karena masih saya temukan beberapa kepala sekolah yang memang tidak pernah paham tentang dapodik. Nah sehingga sekarang dan ke depan ini dapodik itu merupakan hal yang sangat penting. Karena segala sesuatunya terkait dengan dunia pendidikan itu akan dilihat dari data pokok pendidikan. Contoh, dalam kesiapan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID ini, justru daftar periksa itu harus dilihat dari dapodik. Ini contoh. Nah, karena itu saya harapkan yang kedua adalah bagaimana kepala sekolah bersinergi dengan operator dapodik, tetapi tidak menyerahkan sepenuhnya kepada operator. Mengapa? Karena Bapak Kepala Sekolah di sekolah masih banyak punya pembantu-pembantu yang notabene adalah guru. Contoh, ada wakasek kurikulum, ada wakasek kesiswaan. Jadi pembantu-pembantu Bapak, bolehlah kalau saya simpulkan seperti itu, ada juga kurikulumnya yang harus tahu, jangan menyerahkan kepada operator, di mana operator itu saya lihat kebanyakan adalah tenaga kontrak. Itu ya. Jadi begitu informasi disampaikan dari dinas atau dari kementerian kepada Bapak Ibu, segera tindak lanjuti. Karena apa? Besoknya masih ada pekerjaan yang menunggu. Jadi di dapodik itu tidak pernah diam, Pak. Jangan anggap petugas dapodik itu gampang. Nah, dia selalu bergerak ini. Nah, apalagi juga dikaitkan dengan dana dan data yang lain seperti dana BOS. Nah, karena itu sekali lagi pada kesempatan yang baik ini saya tidak berpanjang lebar menyampaikan, tetapi saya mohon perhatian dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, bagaimana kita menata, mengelola sekolah itu dengan baik. Jangan sampai seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kabid Tenaga Pendidikan, masih ada pengelolaan dana BOS yang tidak transparan. Saya selaku manajer BOS tentu prihatin demikian. Nah ini. Nah demikian Bapak Ibu. Nah selanjutnya, bagaimana tentang petunjuk teknis pemanfaatan data dapodik dalam akun akses pembelajaran ini tentu akan lebih banyak disampaikan oleh narasumber nantinya. Dari lebih banyak disampaikan oleh narasumber. Karena itu saya tidak banyak menyampaikan tentang ini. Dan yang perlu Bapak pelajari satu adalah surat edaran nomor 37 tahun 2020, di mana surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini terkait dengan akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Karena sudah jelas di dapodik itu
akan memuat tentang peserta didik, tenaga kependidikan, kemudian substansi kependidikan. Ini menyangkut semua. Karena itu kami harapkan Bapak Ibu Kepala Sekolah berpedoman pada ini. Nah, kemudian secara teknis nanti akan disampaikan oleh narasumber Pak Nyoman Haryanto, di mana juga karena edaran ini sudah terbit per Oktober, jadi sudah ada Bapak Ibu guru yang memahami, yang mengikuti. Nah, karena demikian, sekali lagi kami dari dinas bahwa hal ini perlu diketahui oleh semua guru. Karena apa? Walaupun kita sudah didengungkan akan ada pembelajaran tatap muka, tetapi masih ada kemungkinan pelajaran tatap muka itu tidak bisa dilaksanakan di semua sekolah oleh semua siswa. Karena masih terakhir daripada orang tua siswa untuk tidak memungkinkan putra di dalam Bapak Ibu untuk melaksanakan proses pembelajaran. Walaupun merdeka belajar, tetapi tidak berarti merdeka yang seluas-luasnya. Masih ada koridor-koridor yang perlu kita pahami di dalam pembelajaran itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lebih kecil dari saya, ya, jadi motivasinya masih tinggi untuk membina putra-putri bangsa ini, sehingga ke depan bangsa negara kita akan menjadi lebih baik. Nah, untuk tidak memperpanjang lebar arahan, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menindaklanjuti tentang Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Permendikbud Nomor 37 Tahun 2020 sesuai dengan arahan dari narasumber. Nah, sebagai akhir kata, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kami akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih Pak Kabid atas arahannya. Sekarang kita melanjut ke acara yang berikutnya, yaitu pengarahan dari Bapak Kabid Sarana. Kepada Pak Kabid, silakan. Terima kasih waktunya Bu Made yang sudah memfasilitasi teman-teman Bandung Fantastik dan juga narasumber Pak Nyoman Haryanto yang sudah siap untuk memberikan pembelajaran, informasi, pengetahuan terhadap akun pembelajaran ini. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Saya sebagai Kabid Sarana dan juga sebagai penggerak Bandung Fantastik mungkin tidak terlalu banyak untuk berkomentar karena sifatnya saya memfasilitasi. Tadi sudah disampaikan panjang oleh Kabid TK tenaga pendidikan tentang guru penggerak dan juga disampaikan beberapa poin-poin terhadap akun pembelajaran oleh Pak Nanang sebagai Kabid Pendidikan. Artinya di sini saya menyambut bagus ya kolaborasi ini. Dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya pikir
apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wayan Koper tentang inovasi, ini sudah sangat dimudahkan sekali. Nggak perlu buat inovasi lagi. Karena inovasi itu sudah dibuatkan oleh kementerian. Fasilitas sudah disiapkan. Laptop, perangkat-perangkat komputer, bahkan sampai kuota semua sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Badung. Jadi saya pikir nggak ada alasan lagi untuk kita tidak bisa bergerak. Meskipun tadi disampaikan tatap muka akan segera dilaksanakan, tetapi kita juga harus mempersiapkan pembelajaran secara digital ini. Karena begitu ada kasus, pasti sekolah itu akan tertutup, akan ditutup kembali. Dan pembelajaran dari rumah ini akan tetap terus kita akan lakukan. Jadi saya hanya sedikit berpesan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, mari sama-sama kita gerakkan guru-guru kita support guru-guru kita untuk melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang setelah difasilitasi oleh pemerintah pusat, yaitu akun pembelajaran, dan apa yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, yaitu perangkat semua, kuota semua, bahkan wifi gratis sampai di sekolah. Dan bahkan saya sempat dengar ada penambahan kuota untuk setiap masing-masing sekolahnya. Nah ini kita fasilitasi, kita manfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkan? Ini mudah sebetulnya. Kita bantu guru-guru kita menggunakan fasilitas dan kita manfaatkan semua inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kementerian. Nanti pasti akan ada inovasi-inovasi berikutnya yang entah mungkin akan timbul dari masing-masing guru. Dengan demikian, secara otomatis pasti fasilitas yang diberikan oleh Kabupaten Badung dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin. Saya nggak akan berbanyak komentar lagi karena kita bosan nanti. Waktu sudah berkisar 45 menit untuk paparan. Lebih baik kita langsung masuk ke sosialisasi yang akan disampaikan oleh Pak Nyoman Haryanto terkait apa sih akun pembelajaran ini. Hari kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Waktu saya berikan ke Bu Made. Terima kasih Pak Kabid atas pengarahannya. Selanjutnya kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu sosialisasi dari narasumber kepada Pak Nyoman Haryanto. Kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih dari moderator Bu Wit. Mohon izin suara Tiang bisa kedengaran Bu Wit? Bisa Pak, jelas. Terima kasih yang terhormat pimpinan Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga, Pak Robi, Pak Lanang yang masih ada di ruangan. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Operator se-Kabupaten Badung. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada pimpinan dinas sudah memberikan izin untuk berbagi dan men-sharingkan informasi tentang akun pembelajaran, pengoptimalan pembelajaran di Kabupaten Badung. Ya, mohon izin Bu Wit, saya share PPT Tiangi. Mohon izin Bu Wit, PPT Tiang sudah tampil nggih? Sudah tampil, sudah. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengawali dengan penganyali umat Om Swastiastu. Terima kasih kembali saya sampaikan dan sangat bagus sekali, tepat sekali di era masa new normal ini. Segala teknologi sudah dipermudah, tapi gimana kita menyikapi informasi yang ada sesuai dengan informasi-informasi dari pusat. Tentu
di sini saya sifatnya berbagi dan sharing Bapak Ibu, hanya mensosialisasikan dan mengingatkan kembali karena kemarin saya lihat masih banyak sekali beberapa sekolah, sebagian sekolah yang belum mengetahui akun pembelajaran ini. Nah, maka dari itu tepat sekali Dinas Pendidikan melakukan kegiatan penyampaian informasi tentang optimalisasi pemanfaatan fasilitas TK dan akun pembelajaran Kemdikbud dalam menunjang PBM masa new normal di Kabupaten Badung. Nah, izinkan perkenalkan nama saya Nyoman Ariantara. Pada tahun ini saya diberikan kesempatan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengikuti pelatihan Google Master Trainer Angkatan 1, di mana Google Master Trainer ini merupakan lisensi yang diberikan oleh Kemdikbud atau Google untuk mendiseminasikan akun pembelajaran yang sudah di-launching. Sebelumnya, yang sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Bali Nasional tahun 2018, dan baru-baru ini juga saya sebagai pendamping guru penggerak tahun 2020. Luar biasa sekali kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada saya. Semoga saya bisa memaksimalkan kemampuan saya nanti untuk berbagi praktik baik ataupun kemampuan tiang kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa Bapak Ibu disosialisasikan kepada hadapan pimpinan kepala sekolah dan operator? Nanti diharapkan Bapak Ibu bisa mengimbaskan informasi ini kepada guru Bapak Ibu. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dinas. Kami sendiri di SMP Negeri 4 Petang dan saya selaku guru IT sudah memaksimalkan sarana fasilitas TIK yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Badung di masa COVID ini. Nah, berikut beberapa dokumentasi yang saya ambil bahwa antusiasme siswa dalam memanfaatkan fasilitas TIK sangat luar biasa dimanfaatkan di rumah karena sangat menunjang sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh siswa kita. Jadi saya berharap Bapak Ibu di jenjang SMP dan SD, saya yakini kembali ke kita mengoptimiskan, memaksimalkan potensi sarana yang dimiliki, walaupun siswa terus terang pasti sudah mempunyai handphone, tapi gimana kita membiasakan siswa kita memaksimalkan sarana laptop yang diberikan oleh pemerintah kita di Kabupaten Badung. Nah, masuk ke poin akun pembelajaran Bapak Ibu. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa akun pembelajaran merupakan akun elektronik dengan domain belajar ID yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk akses berbasis elektronik. Nah, di sini Bapak Ibu tepat sekali di masa pandemi ini bahwa pemerintah meluncurkan hingga meluncing adanya akun pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Kabid Pendidikan bahwa adanya peraturan dari Sekretaris Jenderal nomor 18 tahun 2020 dan surat edaran tentang akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, kenapa hal ini perlu disosialisasikan? Karena hal ini sudah diatur oleh kementerian, sehingga wajib Bapak Ibu Kepala Sekolah mengetahui akun pembelajaran ini. Karena kenapa? Karena akun pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi siswa dan bagi Bapak Ibu tenaga pendidik yang ada di sekolah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu hari ini dengan adanya sosialisasi ini, mulai hari ini yang belum memanfaatkan akun ini bisa memaksimalkan ke depan di masa new normal tahun semester genap nanti. Nah, info lengkapnya Bapak Ibu bisa lihat di link di web belajar.id. Nah, tujuan pembuatan akun pembelajaran ya tentu pemerintah mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini sangat tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Robi, Kabid Gedung dan Sarana. Dengan adanya bantuan sarana TIK kita di Kabupaten Badung, kita bisa semakin maksimal memanfaatkan fasilitas dukungan yang juga diberikan oleh Kemdikbud dengan adanya akun pembelajaran. Jadi kita bisa berinovasi dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Kemdikbud itu sendiri. Nah, pada peraturan dari Sekjen tersebut, memang akun pembelajaran ini diberikan kepada peserta didik dari jenjang SD Bapak Ibu, di mana jenjang SD itu diberikan pada program paket A kelas 5 dan kelas 6, SMP dan program paket B kelas 7 hingga kelas 9, SMA dan program paket C kelas 10 sampai kelas 12, SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13.
Begitu pula SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya di SD kenapa kelas 1 sampai kelas 4 tidak diberikan. Mungkin pemerintah menganggap yang bisa memaksimalkan potensi penggunaan akun itu sudah mulai kelas tinggi, mungkin kelas SD. Nah, sedangkan untuk guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah, bahkan operator, itu semua mendapat Bapak Ibu dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang menengah. Berikutnya, mengapa dibuat akun pembelajaran Bapak Ibu? Nah, pada prinsipnya akun pembelajaran ini itu menggunakan akun Google Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan adanya akun Google yang Bapak Ibu selama ini sudah Bapak Ibu sering pakai. Nah, hanya saja mungkin kapasitas akun pribadi yang sifatnya tidak akun G Suite for Education, inilah kelebihan dari akun yang diberikan Bapak Ibu. Jadi di sini mengapa akun pembelajaran itu menggunakan akun Google. Yang pertama, akun pembelajaran otomatis mendapat akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan publik. Nah, jadi saya yakini Bapak Ibu sudah mengenal sering akun Google. Nah, pemerintah pusat pun menggandeng salah satu akun G Suite for Education ini. Pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran bebas biaya Bapak Ibu, penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran G Suite for Education bebas biaya, sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Itulah yang membuat pemerintah melakukan kerjasama dalam pemanfaatan akun ini. Akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Jadi berikutnya ini Bapak Ibu saya tidak akan baca sepenuhnya. Saya yakin jenis aplikasi pembelajaran dapat diakses dengan akun pembelajaran banyak sekali. Selama ini Bapak Ibu yang sudah mengenal akun Google pasti banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh akun Google tersebut. Hanya saja di sini lagi sebentar saya akan berikan informasi penting apa sih kelebihan dengan adanya akun pembelajaran ini. Nah, di sini sudah diberikan poinnya yang saya sampaikan ini post elektronik email Bapak Ibu. Jadi semua sumber data informasi dari kementerian akan masuk ke email dari peserta didik masing-masing tanpa lagi ke personal hanya sekolah, tapi semua yang berhubungan dengan informasi pendidikan akan menggunakan akun elektronik email akun pembelajaran tersebut. Oke, lanjut, cara mengakses. Nah, inilah yang sangat penting Bapak Ibu. Kemarin banyak sekali yang saya dengar operatornya ada yang tidak tahu, ada yang belum melakukan pendownloadan, entah informasinya tidak dapat atau masih menunggu perintah dari kepala sekolah. Nah, saran Tiang di sini Bapak Ibu kalau sudah namanya peraturan ataupun informasi dari pusat bagi guru atau operator yang lebih aktif tanpa menunggu, itulah harapan kami Bapak Ibu. Jadi terjadi kolaborasi antara pimpinan dinas dengan operator untuk bersama-sama bersinergi lebih awal mengetahui informasi-informasi penting tanpa menunggu perintah dari kepala sekolah dulu. Kalau yang sifatnya sudah resmi dari web-web pemerintah. Jadi saya yakin inilah kolaborasi yang wajib dilakukan sehingga Bapak Ibu tidak saling menyalahkan atau tidak saling menunggu dan bahkan tidak menunggu dari dinas dulu, tapi informasi inilah yang Bapak Ibu manfaatkan. Nah, salah satunya link ini sudah resmi, Bapak Ibu operator silakan masuk ke alaman pd.data.kemdikbud.go.id. Di sini operator login dengan akun operator sekolah. Nah, di sana Bapak Ibu tinggal gampang sekali, tinggal Bapak Ibu download, ada tombol unduh akun. Nah, jadi Bapak Ibu unduh akunnya, jadi Bapak Ibu akan mendapat 3 file Excel. File Excel untuk akun guru, file Excel untuk akun peserta didik, dan file Excel untuk akun tenaga kependidikan. Jadi ada 3, ada langsung diberikan nama akun dan passwordnya. Jadi itulah harapannya bagi sekolah yang belum, mohon Bapak Ibu kepala sekolah memastikan operatornya sudah mendownload. Yang yakin setelah mendownload baru akan menemukan permasalahan. Kalau tidak mendownload saya yakin tidak akan tahu apa masalahnya. Karena kemarin ada beberapa yang sudah mendownload mengatakan bahwa ada nama siswanya tidak muncul ataupun nama gurunya. Nah, inilah yang perlu ditindaklanjuti oleh operator ke depan karena hal-hal tersebut jangan dibiarkan karena itu akan berkaitan dengan dapodik Bapak Ibu. Mungkin apa penyebabnya?
entah itu NIK-nya tidak diisi lengkap di data Dapodik, dan lain NUPTK-nya dan lain sebagainya. Jadi itulah yang wajib operator melengkapi sekarang data-data. Jangan sampai nanti data-data di Dapodiknya masih bermasalah, karena riskan sekali. Makanya saya bilang sekarang Dapodik ini menjadi program pertama dan program unggulan yang mau nggak mau semua data itu diambil. Seperti Dukcapil sekarang kan sudah mengaitkan Dapodik kita ke hal-hal ini. Nah, di sini selain Bapak Ibu download, di sini tugas peran operator itu mendistribusikan kepada peserta didik, bahkan mengajarkan untuk mengaktifkan akun peserta didik. Seperti yang disampaikan tadi, apabila akun ini tidak diaktifkan, maka pemerintah pusat akan menonaktifkan hingga bulan Juni 2021. Jadi inilah sangat tepat sekali di awal semester genap nanti, sebagian besar kita bisa memanfaatkan fitur-fitur dari akun pembelajaran ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, penggunaan akun pembelajaran memang bersifat opsional, tapi di sini Bapak Ibu bisa pelajari dalam akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sama sekali sampai 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Tapi di bagian bawah, pemerintah pusat memberi warning, akan tetapi Kemdikbud menyarankan penggunaan akun pembelajaran karena di sini sudah Bapak Ibu lihat, akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud ke pendidik dan peserta didik. Akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemdikbud. Nah, jadi ke depan Bapak Ibu, kalau sudah guru pun berhadapan dengan aplikasi kementerian, saya yakin akan login menggunakan akun pembelajaran ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak mengaktifkan akun pembelajarannya. Oke, jadi yang lanjutkan dulu. Materi informasi dari Kemdikbud misalnya terkait bantuan pemerintah dan asesmen nasional akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Nah, seperti yang saya sampaikan inilah, jadi akan dikirim langsung melalui email. Nah, di sini salah satunya Bapak Ibu produk pemerintah pusat yaitu portal Rumah Belajar. Nah, di portal Rumah Belajar itu sudah disematkan akun semua siswa, semua guru, tidak lagi ribet-ribet mendaftar di Rumah Belajar, tinggal klik link belajar.id tersebut. Jadi akunnya tinggal di loginkan, maka mereka sudah bisa mengakses semua fitur secara gratis dari Rumah Belajar tersebut. Jadi itulah manfaat-manfaat dari akun Rumah Belajar. Nah, ini beberapa aplikasi tambahan yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, jadi sini banyak sekali aplikasi yang diajak kerjasama supaya bisa dimanfaatkan untuk akun pembelajarannya untuk login di berbagai aplikasi Diki. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang merasa memanfaatkan coret-coret tulisan di layar, mohon tidak mengotak-atik layar nih. Baik, yang lanjutkan Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu. Nah, nanti poin utamanya di sini dari segi keamanan saya yakin pasti sudah diamankan oleh pemerintah pusat, apalagi akun Google itu merupakan perusahaan besar yang tingkat keamanannya sangat tinggi Bapak Ibu. Nah, inilah yang sangat penting sekarang Bapak Ibu, kalau tadi itu penyampaian umum, sekarang ada panduan 30 hari pertama belajar dari mana saja dengan Belajar ID. Nah, Bapak Ibu kalau ingin mendapat informasi lengkapnya, Bapak Ibu bisa mengakses di belajar-dimana-saja.id. Di sini Bapak Ibu sudah dipandu dari menggunakan gimana sih menggunakan akun belajar itu, gimana mengaktifkan, silakan Bapak Ibu mengakses, berkolaborasi dengan operator ataupun guru IT Bapak Ibu untuk memaksimalkan pelatihan-pelatihan di sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini minimal guru itu mampu menguasai akun pembelajaran, yaitu mengenal apa itu G Suite for Education, mengolah data di Google Drive, nah, berkolaborasi di Google Docs, Sheet, dan Slide. Jadi fitur-fitur ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu beberapa yang sudah terbiasa. Tapi mungkin ini hal baru bagi Bapak Ibu yang belum sama sekali memanfaatkan akun G Suite for Education ini. Nah, di sini banyak sekali minimal guru menguasai membuat survei dan kuis di Google Form, membuat kelas interaktif di Google Classroom, membuat video call di Google Meet atau kalender,
mengelola email di Gmail. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan Kabid tadi bahwa Bapak Ibu tidak lagi hanya terbatas memanfaatkan teknologi WA saja. Jadi gimana sekarang kita memanfaatkan fitur teknologi yang diberikan oleh pemerintah pusat supaya semakin menjadi maksimal dalam pemanfaatannya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bagaimana cara aktivasi akun Belajar ID Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah tampilkan. Silakan nanti Bapak Ibu ikuti panduan ini. Yang pertama, silakan ketik akun gmail.com. Nah, setelah itu nanti arahkan untuk peserta didik atau guru login dengan akun belajarnya, masukkan passwordnya. Maka yang pertama dilakukan adanya perjanjian atau yang wajib Bapak Ibu persetujui. Jadi acap aja. Setelah itu Bapak Ibu masukkan password Bapak Ibu yang baru. Jadi mohon passwordnya langsung diganti karena diarahkan untuk mengganti password baru. Nah, jadi nanti kalau lupa password, itu admin sekolah bisa mereset kembali Bapak Ibu. Nih, jadi berikut kelebihan dari akun Belajar ID Bapak Ibu, penyimpanan data tak terbatas, fitur-fiturnya lebih canggih, aman, dan terintegrasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mungkin dulu mohon izin Bu Wit, suara Tiang masih kedengaran? Masih, Pak. Oh, nggih. Mungkin kamera Tiang aja yang bermasalah. Nggih. Nggih, Tiang lanjutkan dulu. Nggih, tunggu sebentar nggih. Nanti mohon izin Bu Wit kalau suara Tiang tidak kedengaran, putus-putus, mohon disampaikan nggih. Nggih, Bapak Ibu saya lanjutkan. Untuk memastikan bahwa Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun pembelajaran di sini, yaitu Bapak Ibu akan bisa melihat kapasitas penyimpanan file yang sangat luar biasa diberikan. Mungkin ada awalnya kalau kita pakai akun pribadi, itu terbatas penyimpanannya, pasti udah habis 15 GB. Jadi Bapak Ibu harus buat akun lagi. Nah, di sini di akun G Suite ini tanpa dibatasi tempat penyimpanannya Bapak Ibu. Nah, berikutnya fitur Google Meet Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi dalam melakukan meeting Bapak Ibu. Jadi tidak punya akun Zoom dan lain sebagainya. Nah, sekarang akun dari fitur akun pembelajaran di sini sudah menyiapkan Bapak Ibu bisa melakukan meeting ya, di mana apa kelebihannya Bapak Ibu bisa merekam secara otomatis dan otomatis akan tersimpan di Google Drive. Jadi beda dengan akun pribadi Bapak Ibu tidak bisa merekam. Itulah kelebihan Bapak Ibu. Nah, di sini salah satunya kelebihan berikutnya Bapak Ibu bagi yang belum mampu menggunakan LMS yang mungkin lebih lanjut, kita bisa menggunakan LMS dari fitur dari akun pembelajarannya. Salah satunya Google Classroom. Nah, Google Classroom yang standar mungkin dulu Bapak Ibu tidak adanya link Google Meet Bapak Ibu. Kalau di akun G Suite ini di kanan ini seperti yang Bapak Ibu lihat, kita tidak perlu membuat link meeting setiap mau meeting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau meeting di kelas itu, Bapak Ibu sudah disiapkan link meeting yang bisa dikolaborasikan bersama siswa dalam satu kelas itu. Nah, jadi kalau link pribadi kan sama sekali tidak isi Bapak Ibu seperti itu. Nah, kapasitas dalam classroom. Nah, mungkin kapasitas classroom Bapak Ibu dulu hanya bisa menampung 250. Nah, sekarang bisa mencapai 1.000 siswa Bapak Ibu, sampai 20 guru untuk jadi wali. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat kelas khusus inovasi untuk sekolahnya, saya yakin bisa menampung untuk dalam satu kelas itu hingga bagi siswa yang punya 1.000. Jadi bayangkan seperti yang Pak Koper bilang tadi, kita bisa mengontrol, bisa lain sebagainya. Jadi kita bisa pantau untuk hal tersebut. Nah, di sini biasanya masalahnya dulu yaitu data kita hanya diakses di perangkat tertentu Bapak Ibu. Jadi kita belum bisa berbagi, begitu pula masalahnya kadang-kadang laptop kita rusak, kena virus, maka data kita pasti hilang. Berikutnya, kadang-kadang memori laptop kita penuh. Nah, dengan adanya akun pembelajaran, maka akun pembelajaran G Suite for Education inilah yang akan mengamankan data-data Bapak Ibu. Jadi kita simpan di cloud, simpan di awam, ya di dunia online, maka
kapanpun Bapak Ibu akses dan dimanapun, maka bisa Bapak Ibu temui. Tidak mesti harus berpegangan laptop ini, tinggal login dengan akun pembelajaran, maka Bapak Ibu sudah siap untuk mengaksesnya. Nah, mohon maaf, mungkin saya agak cepat sedikit Bapak Ibu supaya waktunya efektif, dan nanti slide ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Saya berharap nanti Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan bekerjasama dengan operator untuk memastikan akun ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, teknologi ini tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi ini di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Nah, itu dari penyampaian Goge Koros ya, bahwa benar sekali, karena teknologi itu hanya sebagai alat alat bantu kita Bapak Ibu. Jangan sampai teknologi kita malahan menggantikan kita Bapak Ibu, peran kita sebagai guru. Nah, lengkapnya seperti yang saya sampaikan tadi, silakan akses di belajar di mana saja.id. Jadi di sana semua sudah lengkap Bapak Ibu, gimana caranya, panduannya, silakan Bapak Ibu manfaatkan fitur-fiturnya. Nah, kemarin saya sudah bekerja sama dan berusaha melakukan pelatihan khusus guru-guru di Kabupaten Badung, mungkin sifatnya masih tertutup, yaitu saya lakukan tanggal 21 hingga 23 Desember 2020, sesuai surat Menteri Kementerian GTK, informasi pengimbasan peserta pelatihan Google Master Trainer. Jadi kemarin saya hanya merekrut beberapa aja, mungkin masih tertutup, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa mengadakan pelatihan besar di Kabupaten Badung, kegiatan-kegiatan webinar selanjutnya. Nah, di sini sudah 37 sekolah di Kabupaten Badung saya imbaskan. Mohon nanti Bapak Ibu yang mendapat pengimbasan informasi pelatihan akun pembelajaran kemarin, ini beberapa si guru yang ada di sekolah ini melakukan pendaftaran secara mandiri tanpa ada perintah dari pimpinan sekolah. Mungkin nanti ada beberapa guru yang memberikan testimoni secara langsung dengan harapan Bapak Ibu bisa menyemangati guru-gurunya untuk mau melakukan pelatihan secara mandiri tanpa harus menunggu perintah dari pimpinan sekolah. Karena dengan guru-guru yang kreatif, guru-guru penggerak yang ada, maka saya yakin niscaya sekolah Bapak Ibu akan maju dengan guru-guru yang kreatif seperti itu. Nah, ini salah satu kegiatannya, sangat semangat sekali guru-guru Bapak Ibu di sekolah untuk mengikuti VKON, bahkan tanpa paksaan, dan saya lihat umur yang hampir sudah 52 tahunan lebih, itu masih ada yang ikut. Itu sangat senang sekali saya guru-guru mau termotivasi mau belajar. Nah, ini beberapa testimoni, salah satu penggunaan akun pembelajaran tersebut melakukan kolaborasi dalam mengisi tanpa kita tatap muka, kita bisa menciptakan karya bersama Bapak Ibu. Jadi ini beberapa testimoni dari guru-guru, nanti lagi sebentar ada mungkin kesan yang langsung disampaikan. Nah, demikian Bapak Ibu penyampaian singkat saya, semoga sosialisasi penyampaian akun rumah belajar dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas TIK di Kabupaten Badung kita bisa maksimalkan. Jadi itulah harapan dinas, harapan saya sendiri bisa memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang diberikan di Kabupaten Badung untuk proses pembelajaran. Terima kasih kepada pimpinan dinas, Pak Robi, Pak Lanang, atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi praktek baik ataupun sosialisasi ini. Semoga ini sebagai gerbang awal kita untuk memajukan guru-guru kita untuk mau melangkah melakukan pelatihan-pelatihan praktek baik tanpa ada tekanan dari dinas dan memerdekakan diri untuk melakukan pelatihan. Demikian Bu Wit selaku moderator yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan untuk dilanjutkan kegiatannya. Terima kasih Bu Wit. Terima kasih Pak Nyoman atas pengarahannya. Perlu yang informasikan lagi di acara rapat kali ini untuk link absensi nanti akan kami bagikan di kolom chat Zoom meeting ataupun di kolom chat YouTube. Nanti di akhir acara. Acara selanjutnya itu penyampaian kesan dari peserta pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Pak Haryanto sebagai pengimbasan dari Google Suite. Untuk Bapak Endra Kuswara, Bapak Endra sudah siap dengan kesannya?
Baik, selamat pagi Bu Wid. Bisa mendengar suara saya, Bu? Suaranya jelas. Baik. Videonya aja belum on, Pak Endra. Oke. Baik, terima kasih Bu Made Wid selaku moderator. Yang saya hormati Bapak pimpinan dari Kabit yang masih berada di ruangan, mungkin Pak Lanang, kemudian Pak Robi, kemudian rekan saya yaitu Nyoman Haryanto, ya, selaku Google Master Trainer yang sudah berbagi ilmunya kepada kami guru-guru yang ada di Kabupaten Badung. Gitu, yang awali dengan pembukaan yaitu Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya, Namo Buddhaya Salam. Jadi saya ingin sedikit menyampaikan testimoni, pesan dan kesan terkait dengan kegiatan pelatihan secara mandiri yang diselenggarakan oleh Bapak Nyoman Haryanto. Jadi saya sendiri bertugas di SMP Negeri Supetang sebagai guru TIK dan sekaligus sebagai Ketua MGMP TIK di Kabupaten Badung. Jadi saya sangat mengapresiasi dari kegiatan yang dilakukan, terutama dalam berbagi ilmu. Meskipun saya sendiri guru TIK, tetapi saya tidak berhenti untuk terus menggali informasi atau ilmu yang sifatnya baru. Jadi harapannya dari Bapak Ibu Kepala Sekolah kedepannya terus untuk memotivasi Bapak Ibu guru yang ada di sekolahnya untuk mengupgrade diri secara sukarela. Jadi tidak harus menunggu setiap perintah atau hanya sebatas surat penugasan saja. Jadi ini juga tujuannya untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi pelatihan guru training yang diadakan kemarin itu sangat sesuai dengan program dari pemerintah Kabupaten Badung, yaitu dengan bantuan pemanfaatan sarana TIK-nya, terutama dalam penggunaan laptop. Jadi di sini mungkin dari pihak dinas sudah memfasilitasi sedemikian baiknya terkait dengan pelaksanaan, hanya saja saat ini diharapkan dialihkan untuk pengembangan SDM dari Bapak Ibu guru, sehingga bantuan yang sudah diberikan secara luar biasa ini dari Kabupaten Badung juga bersinergi dengan peningkatan kemampuan pengembangan SDM dari Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Kemudian untuk bantuan dari pemerintah yaitu dari domain belajar.id, kebetulan di SMP Tiang di SMP 1 Petang itu sudah menggunakan layanan Google Sheet for Education tapi secara mandiri. Tapi dengan adanya akun dari belajar.id dari pemerintah ini, itu semakin menguatkan bahwa transformasi pendidikan di dalam era pendidikan 4.0 dan dengan pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID ini, itu sangat-sangat terbantukan, terutama dalam mengelola pembelajaran. Yang dulunya di awal-awal pandemi itu kita hanya berdasarkan WA, kemudian atau mungkin ada yang by phone, tapi di sini kita sudah mencoba untuk bertransformasi itu dengan memanfaatkan sebuah layanan yang terintegrasi. Jadi selain di sana kita bisa membuat kelas digital, kita juga bisa bertatap muka secara virtual dengan Google Meet. Kita bisa berkolaborasi dengan siswa sehingga pembelajaran itu sifatnya lebih menarik. Jadi di sini kita sangat terbantu dengan menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kemudian saran juga untuk pihak dinas maupun dari kepala sekolah, terutama yang di jenjang SMP, itu di sini untuk menguatkan peran guru TIK di sekolah Bapak Ibu. Jadi di sini memang guru TIK itu menjadi ujung tombak dalam pembelajaran di era digital saat ini, sehingga minimal dari guru TIK yang ada di sekolah itulah yang menjadi narasumber atau fasilitator dalam mengimbaskan ilmu-ilmu terkait dengan penggunaan TIK untuk pembelajaran. Kemudian untuk yang di jenjang SD, nanti mungkin bisa diarahkan guru-guru yang memang masih berusia muda, dimotivasi untuk terus mengupgrade diri dan mengimbaskan juga kemampuannya kepada rekan guru yang lainnya, sehingga secara keseluruhan pendidikan di Kabupaten Badung nanti akan dapat memajukan bangsa di khususnya Kabupaten Badung ini. Dan lagi satu titipan untuk pihak dinas, dinas diharapkan untuk memfasilitasi untuk menyiapkan ruang berbagi praktik baik.
Jadi pihak dari sekolah yang sudah menerapkan atau bagi guru yang sudah menerapkan pembelajaran yang memang menghasilkan suatu inovasi, itu mohon disiapkan sebuah ruang untuk berbagi praktik baik, minimal dalam bentuk webinar atau dalam bentuk mungkin pelatihan-pelatihan seperti ini, sehingga semua program itu akan berjalan secara bersinergi dan berkelanjutan. Mungkin sekian supaya tidak berpanjang lebar testimoni singkat dari saya. Ditentu dengan Om Santi, Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak Endra atas kesannya dalam pelatihan Google Suite kemarin. Berikutnya adalah kesan dari yang kedua dari Bapak Edi Juniawan, SD 1 Kuta. Kepada Bapak, mohon dipersiapkan. Pak Edi bisa di-unmute. Tes. Suaranya kedengaran, Pak. Baik, terima kasih Bu Wid ya atas waktunya. Yang saya hormati, yang terhormat PLT Kadis Kabupaten Badung, yang kami hormati Kabid TGT, Kabid Sarana Prasarana, Kabid Pendidikan, dan Pak Ariantara selaku Google Master Trainer. Saya akan mengawali dengan menganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya akan memberikan testimoni. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa Pak Ariantara sudah banyak sekali memberikan pelatihan-pelatihan, termasuk juga kemarin dengan saya sebagai pendamping guru penggerak. Nah, di guru penggerak itu sebenarnya kita sudah banyak kita dapatkan ilmu-ilmu tentang bagaimana melakukan praktek baik di sekolah, mengelola pembelajaran, kemudian memanfaatkan segala potensi yang ada di sekolah itu. Termasuk juga bagaimana kita berkolaborasi, berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Jadi dengan adanya belajar ID ini, setidaknya itu merupakan pendukung dari praktek baik guru yang dilaksanakan di sekolah. Seperti yang kita ikuti kemarin dari pembelajaran Pak Nyoman Ariantara, itu sangat bermanfaat sekali menunjang kegiatan-kegiatan pembelajaran guru terutama dalam kegiatan daring. Tidak hanya daring dan luring pun itu akan bermanfaat sekali karena di belajar ID yang seperti Pak Nyoman Ariantara tadi bilang bahwa fitur-fitur Google itu sebenarnya banyak sekali misteri yang belum terpecahkan. Salah satu contohnya di belajar ID, di Google ID itu kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin tanpa batas. Mungkin nanti itu akan terbawa sampai kita anak-anak sampai di perkuliahan. Mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini dan pemerintah pusat sudah menyediakan akses untuk pengembangan pendidikan guru, pengembangan profesinya, ada akun belajarnya, kemudian pelatihan-pelatihan juga telah tersedia di SIM PKB tersebut. Jadi kita sebagai guru hanya tinggal memanfaatkan, kemudian menyikapi hal tersebut, karena kita tidak mungkin berdiam diri hanya menunggu saja. Begitu dinas mengarahkan baru kita ikut. Sekarang saya kira tidak ada seperti itu. Jadi dinas tidak mungkin lagi akan repot-repot menunjuk gurunya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentu karena pelatihan itu sudah tersedia di akun SIM PKB guru masing-masing. Tinggal guru tersebut mau tidak untuk mengembangkan dirinya. Saya kira seperti itu. Nah, jadi untuk pelatihan kemarin saya kira sangat bermanfaat sekali, terutama saya pribadi dan saya akan mencoba di awal tahun ini bersama anak-anak saya dan saya akan share akun ID-nya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik apa yang disampaikan oleh para master trainer kemarin. Oleh sebab itu,
saya mengajak teman-teman guru untuk selalu berinovasi bagaimana kita menjadikan pendidikan di Badung itu lebih maju dan lebih baik dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada. Saya kira itu Pak Nyoman, teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini dengan baik dan kita bisa bersinergi, berkolaborasi dan melakukan komunikasi sehingga kekurangan-kekurangan yang kita miliki diisi oleh kelebihan-kelebihan dari teman-teman semua. Akhir kata saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Waktu saya kembalikan Bu Wid. Oke, terima kasih Pak Edi atas pesan dan kesannya selama mengikuti pelatihan. Kemudian kesan yang terakhir, yaitu dari Ibu Wayan Saryani. Ibu Wayan mohon di-unmute dulu, Bu. Oke. Sudah, Bu? Mohon dites suara dulu. Suaranya tidak kedengaran, Ibu. Bisa dites? Masih belum kedengaran? Oke, saya ulangi ya, Bu ya. Di-unmute dulu, Ibu. Oke. Suaranya kecil sekali, Bu. Mungkin bisa speakernya bisa didekatkan. Mic-nya mungkin bisa didekatkan, Ibu. Oke, coba tes suara saja. Halo, Swastiastu. Ya, bisa didengar dengan jelas, Ibu. Oke. Terima kasih Bu Wid atas waktunya. Kemudian saya dari SMP Negeri 1 Kras Selatan. Yang pertama saya mengucapkan Pengestungkara Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, yang pertama yang terhormat Bapak PLT Kabid Kadistikpora, PLT Kadistikpora, kemudian Bapak Kabid Pendidikan, kemudian Bapak Kabid Pembinaan Ketenagaan, dan kemudian Bapak Kabid Gedung dan Sarana, dan khususnya pada Pak Nyoman Haryantara yang sudah menjadi motivator yang hebat sekali, yang sering memberikan pelatihan baik di kabupaten maupun di provinsi. Nah, kemudian saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi di masa-masa sekarang, masa COVID-19 ini kita harus mengelola pembelajaran secara daring. Nah, untuk itu hal-hal seperti ini yang sangat diperlukan sekali. Dan memang kami pada tanggal 21 sampai 23 Desember sudah mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh Master Trainer, Google Master Trainer Pak Nyoman Haryantara. Itu memang luar biasa, sangat baik sekali. Jadi kami mendapatkan banyak ilmunya, khususnya dalam persiapan mengelola pembelajaran jarak jauh lebih lanjut, begitu. Nah, kemudian kesan kami dalam mengikuti, kesan saya khususnya, jadi saya mendapatkan informasi ini bukan dari kepala sekolah yang pertama atau dari sekolah yang pertama, kami mendapatkan dari WhatsApp, kemudian dari grup-grup juga, kami punya banyak grup. Nah, di sana kami saling berinteraksi dengan teman-teman, kemudian ada pelatihan seperti ini, kami sangat tertarik sekali. Jadi sebagai seorang guru, seperti yang dikatakan oleh Pak Nyoman Haryantara tadi, kemudian dari Bapak
BLT Kadistikpora, kemudian Pak Kabid juga. Jadi dalam masa sekarang ini, jadi teknologi itu sudah kencang sekali larinya. Sebagai seorang guru itu kita tidak boleh berdiam. Kalau kita berdiam berarti kita akan terlindas oleh kemajuan teknologi itu. Jadi kita harus mencari dan bergerak untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian kesan saya dalam mengikuti pembelajaran pelatihan kemarin itu memang sangat bagus sekali. Jadi diperkenalkan akun-akun dari Google Suite, kemudian di sana juga bagaimana kita mengelola pembelajaran baik dalam proses pembelajaran maupun dalam penilaian. Jadi bagaimana kalau kita bayangkan kita mengajar, menilai proses pembelajaran itu dengan manual. Nah, dengan mengikuti pelatihan seperti ini, kita bisa melaksanakan penilaian itu secara dengan teknologi yang sudah ada. Jadi itu sangat membantu sekali. Jadi inilah oleh karena itu para guru, para kepala sekolah khususnya bagaimana kita bisa mengajak semua guru untuk selalu berinovasi supaya kita tidak ketinggalan. Nah, kemudian harapan saya kepada pejabat di dinas, baik di dinas pendidikan maupun di perpustakaan dan lain sebagainya, jadi supaya menyediakan peluang-peluang pelatihan untuk para guru sehingga para guru bisa mendapatkan peluang itu dan bisa meningkatkan kompetensinya sehingga pembelajaran itu bisa dikelola untuk lebih menarik. Jadi kita semuanya harus bersinergi untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam untuk semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Dan apa yang diberikan oleh Master Trainer ini supaya bisa disebarkan dan kemudian bisa diterapkan oleh para guru di sekolah untuk memajukan pendidikan. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Itu tadi telah kita saksikan bersama kesan dan pesan dari beberapa guru yang mengikuti pelatihan Google Suite, yaitu itu kesannya dari beraneka ragam ya. Ada guru TIK, ada guru SD, ada guru SMP. Ini Bu Saryani ini sangat kami apresiasi ya, karena Ibu Saryani ini adalah peserta dengan umur tertua dari peserta pelatihan kemarin dengan kelahiran tahun 1969 ya Ibu nggih, dan guru bahasa Bali. Nggih. Terima kasih buat Ibu. Sekarang kita menginjak ke acara berikutnya. Mungkin mohon izin Bapak, Pak Kabid dan Pak Ahmad Ariantara, kita ada sesi tanya jawab nggih. Ya. Oke. Nggih. Bisa ada. Oke, mungkin sistemnya untuk pertanyaan ada pertanyaan satu langsung dijawab saja. Ya, mohon izin dulu Ninki untuk rapat meetingnya kita selesai pukul berapa, Bapak? Lagi 10 menit aja ya. Lagi 10 menit. 10 menit. Mungkin penanya pertama kami persilahkan untuk raise hand. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Belum ada yang raise hand. Silakan Bapak Ibu. Oh, ya. Ini ada dari Bapak Made Datariana. Silakan Bapak. Tekan tombol unmute-nya Bapak. Oke. Mungkin videonya bisa dihidupkan dulu, Bapak. Ya. Tes suara nggih. Cek 1. Nggih. Suaranya Bapak bisa terdengar. Silahkan Pak pertanyaannya. Oke.
Mungkin ditujukan ke Om siapa? Swastiastu, Bapak Kabid dan Bapak Kasdip, Nyoman dan lain-lain teman yang lain. Saya tanyakan, yang terdaftar tadi di Google Form itu adalah yang 5 dan 6 dan langsung link ke Dapodik. Bagaimana kalau 1 sampai 4? Nah, kemudian untuk selanjutnya, apakah guru kelas 1 sampai dengan kelas 4 itu bisa mempergunakan fasilitas ini untuk pembelajaran di sekolah? Makasih, itu aja. Om, santai. Om, santai Om. Ya, terima kasih Pak Made. Mungkin dari pihak mana yang bisa menjawab, Pak Kabid atau Pak Nyoman? Yang menanggapi, Bu. Baik, terima kasih dari Pak Datariana sampun bertanya tentang pemanfaatan akun pembelajaran. Yang langsung jawab seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah semua guru bisa memanfaatkan. Nah, selesai dengan permen tadi, peraturan Sekjen bahwa semua guru itu mendapat dan tenaga pendidikan juga mendapat, baik itu dari kelas 1 hingga kelas 5, kelas 6, hanya saja memang siswanya sesuai dengan peraturan kelas 1 sampai kelas 4 belum mendapat akun tersebut. Nah, itu kemarin apa menjadi pertanyaan kenapa pemerintah belum memberikan, mungkin dianggap kelas rendah, mungkin belum maksimal dalam pemanfaatan akun tersebut. Tapi seperti yang saya lakukan pelatihan kemarin di Google Master Trainer, guru yang mempunyai akun pembelajaran Kemdikbud itu tetap bisa memanfaatkan dengan siswa. Kalau memang siswanya punya akun Gmail biasa, itu tetap bisa di-add, Pak, tetap bisa bergabung dalam LMS yang memang guru-guru tersebut sudah aktif dan bisa memanfaatkan akun pembelajaran atau Google Classroom, fitur Google. Jadi sangat senang sekali kalau guru-guru kelas 1 sampai kelas 4 sudah terbiasa menggunakan Classroom atau LMS lainnya. Sangat bisa sekali Bapak, hanya saja siswanya masih menggunakan akun pribadinya. Jadi kalau gurunya itu tetap pakai G Suite bisa, beda domain itu tetap bisa. Kemarin kami udah uji coba di Google Master Trainer pelatihannya. Semua Bapak. Sudah, terima kasih Bu Wit. Masih di mic Bu Wit masih mute. Oke. Terima kasih Pak Nyoman atas jawaban dari pertanyaan Pak Made Datariana. Ya, ini ada penanya yang kedua, yaitu dari Pak Wayan Tur Adnana. Silakan di-unmute dulu Pak. Pak Tur. Tes, Pak Tur Adnana. Mohon di-unmute. Halo. Yeah. Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas waktunya. Maaf ini saya lagi OTW nih dalam perjalanan. Pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yang terhormat Pak PLT Kadis Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Badung, Pak Kabid seluruhnya, Pak narasumber, Pak Haryanto, Pak Nyoman, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga atas segala sesuatunya yang sudah diberikan pada teman-teman kita di Badung, sehingga apa yang menjadi program pendidikan Kabupaten Badung sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya saya juga apresiasi kepada kinerja Pak Haryanto yang sudah luar biasa. Kita ajak berkolaborasi. Mudah-mudahan ke depan Pak Nyoman dengan adanya daring dalam situasi kondisi saat ini, mudah-mudahan tidak sudah cepat berakhir, tetapi kalaupun toh harus masih berlaku, kami sangat amat senang untuk kita tetap berkolaborasi dengan organisasi profesi, sehingga nanti di organisasi profesi itu bisa kita berkolaborasi dan menyebarluaskan informasi. Karena di dalam organisasi profesi itu juga ada istilahnya itulah bagian dari pengembangan TIK. Maka itu marilah tetap kita lakukan hal yang sama seperti yang sudah-sudah kita berkolaborasi, sehingga walaupun Bapak Ibu ada yang belum bisa mampu menangani apa yang kita programkan sekarang ini, bisa minimal harus sudah tercapai. Nah, saya selaku kepala sekolah dan juga ketua organisasi profesi sangat amat mengapresiasi apa yang Bapak lakukan dan tetap kita akan lakukan koordinasi kolaborasi. Terima kasih Pak Nyoman Haryanto, kepada Ibu Moderator juga terima kasih,
Ya, terima kasih. Saya akhir dengan Pramo Santi. Pak Kabid juga, Om Santi Om. Iya, Om Santi Om. Mungkin dari Pak Kabid atau Pak Nyoman ada yang mau menanggapi? Saya juga sedikit menanggapi semua faktor selaku kepala sekolah dan ketua organisasi profesi senang sekali menyambut hal ini. Semoga dinas bisa bersama organisasi profesi faktor bisa berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan webinar seperti ini. Semua faktor atas kesempatannya yang kembalikan ke Bu Wit. Sama-sama Pak Nyoman. Ya, Pak Kabid senyum-senyum dia. Maaf Pak Kabid, saya OTW nih ke Karangasem nih, ponakan menikah nih. Lanjut Pak Yang, lanjut. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Tur atas. Oke, Bu Nyoman, sama-sama. Karena waktu masih menunjukkan pukul 10.37, mungkin satu penanya ada lagi? Tidak. Oke. Jika tidak ada penanya, yang sudah bagikan link absen di kolom chat, ya, itu bisa diakses, dan juga link absensi sudah ada di YouTube. Sambil menunggu niki penanya terakhir ya dari Pak Nyoman Retano. Kepada Pak Nyoman, mohon di unmute. Pak Retana. Mungkin videonya bisa dihidupkan dulu, Bapak. Oke. Speakernya bisa dihidupkan. Ya. Sudah, mohon tes suara Bapak. Swastiastu. Suaranya bisa terdengar. Terdengar jelas Bapak. Silakan. Terima kasih Om Swastiastu. Bu Made, terima kasih atas waktu. Yang terhormat Bapak PLT Kadis dan Bapak Kabid semuanya. Sangat senang dengan adanya kegiatan Zoom meeting ini, sangat bermanfaat sekali. Tetapi yang teristimewa ini pada Pak Nyoman Ariantara, karena tadi terkait dengan Google Suite-nya, salah satu itu di beberapa sekolah sudah bisa ikut, tetapi sekolah kami mohon maaf belum bisa. Mungkin link terkait dengan itu mohon lagi diinfokan agar sekolah-sekolah lain bisa ikut apa yang disampaikan oleh Pak Ariantara tadi. Karena kami juga sebagai Ketua MKKS, siapa tahu nanti teman-teman di sekolah-sekolah lain juga berharap bisa mengikuti kegiatan yang disampaikan oleh Pak Ariantara, sehingga dalam pembelajaran PJJ ini nanti bisa lebih inovatif dan lebih menyenangkan bagi anak-anak. Sekali lagi untuk Pak Nyoman Ari, mohon nanti diundang lagi sekolah-sekolah untuk bisa lebih banyak mengikuti apa yang Bapak Nyoman untuk kinerja baik itu untuk bisa disosialisasikan kepada sekolah-sekolah lain agar bisa lebih banyak ikut kegiatan tersebut. Sekian kurang lebih mohon maaf dan kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi Om. Santi. Terima kasih Pak Nyoman atas pertanyaannya dan pesannya. Silahkan mungkin ada yang mau menanggapi dari Pak Nyoman Ariantara atau Pak Kabid. Mohon izin dulu menanggapi sedikit. Semua Pak Nyoman Ratana selaku Ketua MKKS, senang sekali yang bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kabupaten Badung. Senang sekali juga menyambut kegiatan positif. Saya berharap juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten bisa bersinergi dalam menyelenggarakan kegiatan NIKI. Jadi yang bisa difasilitasi oleh dinas dan tentunya berharap juga bisa berbagi praktek baik bersama sekolah-sekolah lain. Mungkin bisa dijadwalkan di kesempatan hari-hari lain bekerjasama dengan MGMP TIK, guru organisasi profesi dan dinas pendidikan. Itu aja Bapak, semua Niko yang kembalikan ke Bu. Terima kasih Pak Nyoman atas tanggapannya. Pada Pak Nyoman Ratana juga terima kasih. Putus suaranya. Pak.
Mik. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 10 menit dari batas sesi tanya jawab, maka rapat ini kita akhiri. Oke. Untuk link absen, saya ingatkan kembali, link absen sudah yang bagikan di kolom absen chatnya, di kolom chat sudah yang bagikan, dan juga sudah yang bagikan di kolom chat YouTube. Absen nggak bisa diakses. Absennya tidak bisa diakses, mungkin yang ada passwordnya ya, Nika ada kodenya, mohon diperhatikan, sudah yang bagikan lagi. Oke. Demikianlah tadi acara optimalisasi pemanfaatan fasilitas TIK dan akun pembelajaran Kemendikbud dalam menunjang BBM masa new normal di Kabupaten Badung. Saya Dinyanawati selaku moderator Zoom kali ini mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjadi moderator di meeting kali ini. Oke. Akhir kata yang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, salam namo buddhaya.